الحمد لله أحمده وأشكره على فضله وعطائه الميمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده تعالى عما يشرك الظالمون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قام بالدعوة إلى الله حتى اهتدى بدعوته الصالحون، وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بعده بالبلاغ والبيان والجهاد حتى أذعن لهم المخالفون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ulah yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita, yang telah memberikan karunia berupa rizki kepada kita, terutama rizquddin, rizki yang menopang kegiatan dan aktivitas beragama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap karunia dari Allah yang menghantarkan kita untuk taat kepada Allah, itulah hakikat rizki yang sebaik-baiknya. Sebaliknya, rizki, karunia yang justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya itu adalah bukan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang ulama berkata, kullu bala'in yuqarribuka ila Allah fahuwa ni'mah. Setiap ujian yang membuat engkau dekat dengan Allah, maka sesungguhnya itu adalah nikmat. Wa kullu ni'matin tub'iduka 'anillah fahiya baliyah. Sebaliknya, justru ketika Allah berikan nikmat kepada kita tetapi membuat jauh kita dari Allah, sesungguhnya itu adalah petaka untuk kita. Maka lihat apa hasil dari karunia yang Allah berikan kepada kita. Kalau membuat jauh dari Allah, maka itu adalah petaka. Tetapi kalau mendekatkan kita kepada Allah, itulah hakikat yang sesungguhnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah taala, di dalam surat Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada yang selamat di hadapan Allah, baik dengan hartanya ataupun anak-anaknya. Jadi yang selama ini kita anggap harta yang kita infakkan, anak-anak yang kita didik, yang bisa mendoakan kita, apa kata Allah? La yanfa'. Semuanya tidak bermanfaat. Kapan itu tidak bermanfaat? Pada hari kiamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dalam keadaan membawa hati yang selamat. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala, jika segala sesuatu yang di luar kita, baik anak kita, harta kita, jabatan kita, dan segala sesuatu yang kita miliki, ingin mendatangkan manfaat kepada kita, dilihat bagaimana fondasi hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan kesuksesan seorang hamba dilihat pada hatinya. Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung, sungguh telah sukses, sungguh telah berhasil man zakkaha, orang yang mensucikan hatinya, orang yang membersihkan batinnya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi, sungguh bangkrut orang yang mengotori jiwanya. Jadi ma'asyiral muslimin, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan kalian tertipu di hadapan Allah dengan berbagai macam tipu daya. Kenapa? Karena apa yang lahir, apa yang nampak dari kita, itu tidak semerta-merta mencerminkan batin kita. Makanya fondasi pertama yang diperhatikan oleh seorang hamba adalah batinnya, bukan lahiriahnya. Kita sholat, kita sedekah, kita berbakti, kita bertutur kata, kita berbagi, kita memberikan manfaat. Betul, itu semuanya adalah kebaikan. Tetapi fondasi dari itu semuanya apa?
Makanya ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajma'in, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Allah enggak melihat apa yang nampak dari kalian. Allah enggak melihat fisik kalian, model kalian, bentuk kalian. Wala ila ajsadikum, tidak melihat bentuk fisik kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi yang Allah lihat adalah hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Maka hadis ini menerangkan kepada kita, pertama, batin kita yang harus senantiasa kita perhatikan dibandingkan apa yang terlahir dari kita dari berbagai macam aktivitas dan amalan. Dan kemudian jemaah sekalian, tidak bisa pula hadis ini sekaligus membantah bagi orang yang mengatakan yang penting hatinya baik. Tidak mungkin hatinya baik kalau dia tidak kemudian menghasilkan perbuatan yang baik. Karena hati yang baik akan menghasilkan ucapan dan perbuatan yang baik. Makanya kemudian Rasul mengatakan dan menggandengkan antara apa? Hati dan amalan. Banyak orang yang kemudian beralasan perbuatan-perbuatan buruk, kemudian apa? Gak masalah, Allah gak melihat fisik saya, Allah gak melihat perbuatan saya, yang penting hati saya niatnya baik. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Wa kam min muridin khairi la yusibuh. Betapa banyak orang yang hatinya ingin kebaikan tapi dia tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena caranya. Walaupun tadi fondasi pertama yang kita titik beratkan adalah bagaimana batinnya, bagaimana hatinya di hadapan Allah, terkait dengan keikhlasannya, kemurnian dalam niatnya, lurusnya, jujurnya dia dalam niatan di hadapan Allah dalam dia beramal. Maka itu juga berbanding lurus dengan perbuatan yang akan lahir dari niatan-niatan dan hati-hati sebagai fondasi dari setiap kebaikan yang kita amalkan. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajma'in, para ulama kemudian menjelaskan tentang seorang itu tidak mungkin dirinya mengetahui memiliki hati yang baik, apalagi mengetahui orang lain selain dirinya memiliki hati yang selamat, hati yang baik. Kenapa? Karena yang paling tahu kondisi hati hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu apa yang tersembunyi dalam dada-dada. Itu Allah yang tahu. Tetapi para ulama kemudian menyebutkan beberapa tanda-tanda yang mana ingat, tanda-tanda ini hanya sebagai tanda yang apabila seorang mendapati dirinya atau dia melihat orang lain ada tanda-tanda seperti itu, bukan berarti dia menyombongkan diri, kemudian menganggap sudah suci, menganggap sudah lurus, tidak. Akan tetapi ketika dia mendapatkan tanda-tanda yang disebutkan ulama, tanda keselamatan hati, tanda baiknya batinnya, hendaknya yang pertama adalah dia memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai landasan untuk menilai dirinya baik, tidak. Hendaknya dia memuji Allah ketika mendapati dirinya baik. Makanya kata Nabi SAW, "Idza wajada khairan falyahmadillah." Kalau dia mendapatkan kebaikan pada dirinya, hendaknya dia memuji Allah. Banyak orang, mohon maaf, ketika mendapati dirinya melakukan kebaikan atau tersirat kebaikan dalam dirinya, langsung apa? Terbesit dalam dirinya, oh saya orang baik. Padahal Rasul mengarahkan apa? Hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wal yujahid 'ala al-muhafadhah 'alaiha. Kemudian yang kedua, sikap yang kedua adalah ketika dia mendapati batinnya lurus, baik, ada tanda-tanda kebaikan, maka hendaknya dia berupaya berjuang untuk menjaga tanda-tanda tersebut, menjaga kebaikan yang ada pada dirinya tersebut. Kemudian wa yas'alullah at-tabat 'alaiha. Kemudian yang ketiga, dia senantiasa memohon, meminta kepada Allah agar diteguhkan, agar diistiqomahkan di atas tanda-tanda kebaikan tersebut. Sama seperti kita para jemaah sekalian, karena batin ini ghaib, kita tidak bisa memastikan. Sama seperti halnya kita beribadah para jemaah. Apakah kita duduk di sini memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah? Apakah kita memastikan amalan kita diterima Allah? Tidak, ini perkara ghaib. Pahala dipastikan ditetapkan oleh Allah untuk seorang hamba dari setiap ibadahnya. Ini adalah perkara yang ghaib, kita tidak bisa memastikan. Walaupun kita tidak bisa memastikan, akan tetapi kita tetap berupaya. Nah, kemudian para ulama mengatakan, apa tanda-tanda amal diterima?
Apa tanda-tanda amal diterima? Disebutkan. Nah, tanda-tanda itu bukan sebuah kepastian. Ketika tanda-tanda itu ada, kita memuji Allah. Di antaranya adalah ketika suatu ibadah itu kita amalkan, kita continue dalam mengamalkannya. Ketika suatu ibadah ketaatan itu kita lakukan, kemudian akan menghantarkan kepada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Itu salah satu tanda-tanda diterimanya sebuah amalan. Nah, kalau ada tanda seperti itu, kita memuji Allah, bukan mengatakan, oh pasti ini amal saya diterima oleh Allah. Baik, para jamaah sekalian azani Allah wa ajma'in. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menyebutkan beberapa tanda kebaikan yang ada pada batin seorang, pada hati seorang hamba, disebutkan di dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan. Di antaranya adalah an yakuna hammuhu al-akhirah. Tanda baik hati yang pertama di antaranya, hendaknya ambisinya, cita-citanya, harapan hatinya adalah senantiasa akhirat. Ini yang pertama. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana hammuhu al-akhirah, jama'a Allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu baina 'ainaihi wa atathu dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai ambisinya, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, sebagai harapannya, sebagai segala sesuatu yang dia pikirkan dalam kehidupannya, maka Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Allah akan jadikan kekayaan di depan kedua bola matanya. Dan dunia datang kepada dirinya dalam keadaan menghinakan diri. Bukan sebaliknya, kita menghinakan diri kepada dunia. Makanya ma'asyiral muslimin azani Allah wa ajma'in, sekali lagi, tanda baiknya hati bagaimana lihat? Apakah hati kita senantiasa memikirkan dunia atau akhirat? Kalau yang kita pikirkan akhirat, walaupun kita bergaul dengan dunia secara fisik, maka ini tanda kebaikan hati kita. Sebaliknya, kalau apa yang kita pikirkan di dalam kehidupan dunia ini adalah dunia demi dunia, maka ini adalah tanda rusaknya hati. Para ulama mengatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah pokok dari semua kesalahan. Semua kesalahan bermula dari apa? Kecintaan dia terhadap dunia. Makanya Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah melarang kita menjadi orang kaya, menjadi pengusaha, menjadi orang sukses terhadap dunia. Tapi lihat bagaimana sikap para nabi, sikap para sahabat Nabi SAW ketika Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan dunia kepada mereka. Mereka jadikan dunia di tangan, di genggaman mereka, tetapi mereka tidak sedikit pun memberikan celah dunia itu masuk dalam hati mereka. Makanya sebagian ulama mengatakan tentang makna zuhud, an taj'al ad-dunya fi yadika wa la taj'alha fi qalbik. Engkau menjadikan dunia di tanganmu, di genggamanmu, tetapi engkau tidak memberikan ruang dunia itu ada dalam hatimu. Kenapa? Yang dipikirkan dalam batinnya adalah keselamatan akhiratnya. Dunia menjadi bekal untuk akhiratnya. Maka masyaallah muslimin azani Allah wa ajma'in, sehingga ketika seorang itu mengutamakan akhirat dibandingkan dunianya dan tidak sebaliknya, makin yang akan menghantarkan kebaikan demi kebaikan. Sebagaimana orang yang menjadikan poros kecintaannya, harapan, ambisinya dunia, maka akan menghantarkan kepada keburukan demi keburukan. Salah satunya apa? Salah satu bentuknya terbukti. Orang yang menjadikan dunia sebagai ambisinya, dia menerjang yang haram dan tidak peduli lagi dari mana hartanya didapatkan. Tidak peduli lagi dosa-dosa apa yang telah dia lakukan. Tidak peduli lagi apa yang harus diistighfar dan taubat daripada kesalahan-kesalahannya. Kenapa? Kecintaan dunia sudah merasuk dan sudah menguasai dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian masyaallah muslimin azani Allah wa yakum ajma'in, di antara tanda baiknya hati seorang hamba, di antara tanda lahiriahnya itu adalah sebuah kebaikan bagi seorang hamba adalah kasratu dzikrillah. Terbukti dengan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di mana banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah tanda kehidupan bagi hati. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul ladzina yadhkuruna Allah wal ladzina la yadhkuruna Allah kamatsalil hayyi wal mayyit." Permisalan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang yang hidup dan mati. Nah, sekarang kita hidup tapi tidak mengingat Allah, maka hidup fisiknya tapi hatinya mati. Tetapi orang yang hatinya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka itulah hakikat daripada kehidupan hatinya. Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar memerintahkan kita berzikir, melainkan Allah Subhanahu wa taala mensifati zikirnya dengan zikir yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sangat banyak. Kemudian Allah juga mensifati orang-orang beriman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Subhanallah. Dia berdiri, dia berjalan ke kantornya, pulang dari kantornya, ingat dengan Allah. Dia duduk dalam pekerjaannya selama tidak mengganggu pekerjaannya, dia ingat dengan Allah. Dia berbaring istirahat pun ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah puji. Maka ini menjadi kehidupan bagi hatinya dan menjadi tanda kebaikan bagi dirinya. Zikir para jemaah sekalian azani Allah ajmain, ini amalan yang sangat ringan tapi akan berat kalau Allah tidak menolong kita. Apalagi amalan-amalan besar lainnya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita setiap setelah selesai sholat, bahkan sebelum salam, disebutkan oleh para ulama, kita minta tolong sama Allah, salah satunya apa? Untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrik. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa mengingat-Mu. Kenapa? Walaupun dengan lisan mudah, kalau Allah tidak anugerahkan, tidak Allah tolong, tidak Allah bantu, maka akan sulit. Sebagaimana halnya orang yang melantunkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan sakaratul maut, akan mudah bagi orang-orang yang Allah berikan petunjuk, akan sulit bagi orang-orang yang tidak Allah tolong bagi mereka. Talkinkan kalimat la ilaha illallah yang modalnya hanya lisan saja, tidak dengan bibirnya, tidak dengan makhraj yang lainnya bagi huruf-huruf Arab. Kenapa? Itu yang paling ringan, tetapi akan sulit bagi orang-orang yang tidak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil aliyyil akbar, al-qadiril jabbar, al-azizil ghaffar, alladzi khalaqa asy-syamsa wal qamara wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Di khutbah yang kedua ini kami sebutkan setidaknya dua perkara yang menjadi tanda kebaikan hati dan kehidupan hati bagi seorang hamba. Siapa yang mendapati dirinya berada dalam kondisi tersebut, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak terjerumus kepada ujub dan bangga diri. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa ajmain. Adapun tanda berikutnya yang menunjukkan akan baiknya batin dia, baiknya hati dia, di antaranya adalah dia orang-orang yang senantiasa berupaya menjadikan ibadahnya sebagai prioritas dalam kehidupannya, terutama sholatnya. Makanya seorang yang ingin menjadikan timbangan kebaikan hari-harinya adalah lihat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan panggilan adzan. Ini timbangan harian bagi keimanan seorang hamba. Lihat bagaimana sikap kita ketika adzan itu dikumandangkan. Kalau hati ini merasa berat dengan panggilan adzan, apalagi merasa berat ketika melangkah ke masjid, apalagi merasa berat ketika takbiratul ihram mulai dilantunkan, dibacakan, maka hati-hati. Ini salah satu tanda kemunafikan yang masih menguasai hatinya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, ketika Allah berbicara tentang orang-orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik salat, tetapi salatnya kata Allah qamu kusala, mereka salat dalam keadaan malas. Yuraunan nas, mereka salat karena hanya ingin dilihat manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Ketika salatnya yang diingat Allah itu hanya sedikit saja. Hanya berapa persen saja dia ingat Allah dalam salatnya. Makanya salat ini Allah katakan apa? Mungkin bagi kita sebagian kita, oh salat ringan. Ringan kalau hanya sekedar salat. Tapi kalau salat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, salat dengan kekhusyuan yang maksimal, ini berat. Allah yang katakan sendiri dalam surat Al-Baqarah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagi orang-orang yang khusyuk, maka
pendamai jiwanya, penenang dirinya ada pada salatnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis salat, dan Allah jadikan pendamai jiwaku ada dalam salat. Wa yatamanna an yutil, bahkan dia berharap salat itu dalam keadaan panjang, tidak sebagaimana orang yang terpenjara ingin segera keluar dari salatnya. Dia berbahagia ketika salam pertama kali diucapkan. Ini menjadi timbangan hadiah bagi seorang hamba untuk menimbang urusan lahiriahnya. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian yang terakhir, menjadi tanda kebaikan hati seorang hamba adalah dia merasa risih dalam hatinya, merasa terganggu dalam dirinya ketika ada amalan yang biasa dia kerjakan kemudian luput dari kehidupannya atau luput dari hariannya. Misalnya dia biasa istiqomahkan sholat duhanya, kemudian tidak sempat sholat duha. Dia biasa membaca 2 lembar, 3 lembar, setengah juz, 1 juz harian, kemudian luput dari harinya tersebut. Dia bisa berzikir pagi, petang. Dia biasa sholat tahajud walaupun 2, kemudian ditutup dengan 1 rakaat witir, kemudian luput darinya, maka ada rasa penyesalan dalam hatinya. Ini menandakan masih ada kehidupan dalam hatinya. Tetapi kalau berlalu amal-amal ketaatan dan tidak ada rasa sakit, rasa risih, rasa terganggu dalam hatinya, sebagaimana orang yang ketika dia mencintai dunia kemudian luput darinya keuntungan dunia. Ada yang menawarkan misalnya proyek, ada yang menawarkan bisnis, kemudian dia tidak sempat ambil itu, dia merasa menyesal, kenapa tidak saya segera ambil. Nah, maka orang yang taat kepada Allah, orang yang hati senantiasa menjadikan Allah sebagai tujuan utamanya, akhirat sebagai tujuan utamanya, lebih terganggu, lebih risih, lebih sakit dibandingkan orang yang luput darinya kesempatan mendapatkan keuntungan dunia walaupun itu sangat besar. Maka lihat bagaimana ketika ketaatan yang biasa kita kerjakan kemudian luput tidak kita kerjakan, kalau itu terasa risih dalam diri kita, terasa sakit dalam hati kita, terasa penyesalan itu mendalam dalam hati kita, ini menandakan lahiriah kita masih diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki batin kita sebelum lahiriah kita, sehingga batin yang baik akan melahirkan amalan-amalan yang baik dan tidak sebaliknya, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat ke dalam hati-hati seorang hamba dan amalan-amalan seorang hamba. Allahumma amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma aslih qulubana. Allahumma inna nas'aluka quluban salimatan ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilayhi min qawlin aw 'amal wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilayhi min qawlin aw 'amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.